Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, taufik, serta kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita. Hari ini kita masih bisa hadir untuk mempelajari pendidikan agama Islam. Dan mencakup dalam hal itu kita akan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha segalanya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut di pelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha segalanya. Artiannya kita harus mempelajari 99 Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran. Namun hanya dicantumkan beberapa hal yang Asmaul Husna, yaitu terdapat 4 yang harus kita ketahui. Di antaranya, sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa yang harus kita pelajari, tujuan pembelajarannya hari ini. Oke, kita lanjut anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 999 ya anak-anakku sekalian. Namun yang kita pelajari di pendidikan agama Islam hari ini hanya 4. Yang pertama adalah Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, Al-Samad. Nah, makanya dari itu kita harus mengetahui apa arti Al-Ghaffar, apa arti Al-Afu, apa arti Al-Wahid, dan apa arti As-Samad. Oke, kita lanjut di penjelasannya anak-anakku sekalian. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu peta konsepnya juga. Yang pertama, Allah Maha segalanya, dan sudah terbagi di 99 Asmaul Husna. Yang dipelajari cuma 4 yang saya sebutkan tadi. Setelah itu kita lanjut di materinya. Yang pertama adalah Al-Ghaffar. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa seseorang telah meminta ampun kepada Allah, yang bersujud meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, Al-Ghaffar berasal dari Ghafara, yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar Ghafara dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam, seperti istighfar, permohonan ampun, maghfirah dalam artian ampunan, gufran ampunan, gair yang mengampuni, gafur pengampun, gufrah alat penutup, gafir yang menutupi. Meneladani Al-Ghaffar dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan oleh orang lain, sekecil apapun, baik langsung atau dari tidak langsung ataupun dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakan kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui banyak orang. Jadi anak-anak sekalian, dalam artian ini, kalau ada sesuatu kesalahan atau kejelekan teman kita, maka tidak boleh menceritakan kepada teman-teman. Cukup kita yang tahu. Jadi kita harus menutupi aibnya teman kita ataupun siapapun itu yang mempunyai aib dan kita ketahui, maka kita harus tutupi ya. Sampai di sini paham kan di Al-Ghaffar? Selanjutnya kita mempelajari tentang Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata afu. Artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan ya anakku sekalian. Coba kita perhatikan dulu gambarnya. Dia seorang muslim yang saling memaafkan. Berarti
dalam setiap dosa yang kita lakukan kepada orang lain, maka wajib kita untuk meminta maaf, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi, dengan sifat al-afu-nya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa makhluk, menghapus lebih kuat dari pada menutup. Dia yang menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan dosa-dosa makhluk. Maka kalian bisa meneladani al-afu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Ya, diantaranya kita lihat bagian A dulu anak-anak. Yaitu memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah pada kalian, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya, kita berikan contoh. Jika ada teman kita selalu mengejek, selalu membuat kita marah begitu. Makanya harus meminta maaf walaupun kita tidak salah dan menasihati teman kita. Kita mempelajari itu, teman kita tidak boleh berbuat salah. Kalau kita salah, maka harus meminta maaf. Coba kita bagian B. Bagian B menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang lain dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Dalam artiannya itu, jangan menyimpan rasa-rasa yang tidak baik dalam hati jika teman kita mengalami kesalahan yang dia perbuat kepada kita. Maka jangan menyimpan sesuatu hal yang tidak baik dalam hati, harus dihilangkan semua. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan al-afu itu harus menghapuskan. Menghapuskan artinya memaafkan apapun itu, walaupun kita sering dicaci sama teman, sama orang lain, maka jangan namanya menyimpan hati yang tidak baik. Oke, kita lanjut di bagian C. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Jika teman kita mengatakan itu, jangan menyimpan rasa dendam. Kita walaupun banyak dosa, banyak selalu mencaci kita, selalu mengejek kita, jangan beranggapan kita selalu dendam. Nanti ini itu, tidak boleh. Maka hilangkan semua rasa dendam. Kita harus memaafkan segala dosa dan semua kesalahan yang diperbuat teman kita. Supaya seperti halnya kalau kita selesai lebaran, kita menjalankan saling memaafkan. Itu berarti kita kembali fitrah, ya anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjut di nomor 3 yang harus kita pelajari, al-wahid. Al-wahid artinya tunggal, berarti sendiri. Al-wahid adalah zat tunggal, sendiri, tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Mari kita simak baik-baik anak-anakku sekalian. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Oke. Mari kita simak artinya anak-anakku sekalian. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Dia. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sesuai dengan Al-Quran
surah Al-Baqarah ayat 163. Mari kita lihat penjelasannya. Penciri orang yang mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala di antara lain yang pertama atau bagian A adalah selalu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Oke, kita lanjut bagian B. Selalu melaksanakan salat wajib. Yang mana itu salat wajib anak-anakku sekalian? Ada yang bisa? Oke, kalau belum ada, mari kita dengarkan. Yang pertama dalam rukun Islam ada yang pertama Islam itu bisa disingkat dalam salat wajib. I itu Isa, S itu subuh, ya. L itu luhur, ya kan? Berarti A itu asar, berarti M lagi maghrib, maka disingkat namanya Islam. Ya, nanti sekalian, yang mana itu dalam sholat wajib. Yang itu tadi saya sebutkan Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Ada yang tahu berapa setiap rakaatnya itu? Oke, coba kita perhatikan dulu. Kalau Isya berapa rakaatnya? Berapa? 4 ya. 4. Kalau subuh 2 ya. Setelah itu duhur. Duhur berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Kalau asar ada 4 lagi rakaat. Terus kalau maghrib ada 3 rakaat. Oke, sudah paham kan? Ini namanya salat wajib. Jadi kita harus tahu yang mana itu salat wajib. Yang salat wajib yang saya sebutkan tadi dalam Islam. Islam itu bisa disingkat. Singkatan dari itu Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Ya, oke, kita lanjut di bagian C. Hanya berdoa dan meminta kepada Allah, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Yang bagaimana itu? Ya, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta yang lain, jangan meminta kepada pohon, jangan meminta kepada kuburan, jangan meminta kepada patung. Itu namanya musyrik. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai bagaimana caranya mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham kan? Oke, kita lanjut bagian E. Fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Dalam artian ini, anak-anakku sekalian, ingin fokus kepada satu tujuan yang ingin kita capai adalah bahagia dunia dan akhirat. Kalau di dunianya selalu menjalankan perintahnya, maka kita harus menjalankan perintahnya. Seperti sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, ya kan? Itu sudah terdapat dalam rukun Islam. Dan bagaimana caranya kita? Karena kita harus pandai-pandai introspeksi diri agar kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Kita mau kan mendapatkan surganya Allah, maka kita harus fokuskan satu tujuan yang ingin dicapai, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah tahu kan dan pahami di Al-Wahid? Oke, kita lanjut di As-Samad. As-Samad itu dalam artian dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas, sudah dituliskan di situ Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Berarti kita harus meminta hanya kepada Allah, bukan kepada orang, kepada patung, kepada pohon, kuburan, itu ya yang dimaksudnya. Jadi kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut dulu penjelasannya supaya kita mengerti, nak. As-Samad artinya tempat meminta dan tempat bergantungkan harapan.
yang meminta dan menggantungkan keinginan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptaannya. Setiap makhluk menyampaikan permintaan, keinginan dan menggantungkan dirinya kepada Allah dengan cara yang berbeda. Seperti kita berikan contoh ini, hewan dengan cara bahasa hewan, tumbuhan dengan caranya yang berbeda, begitupun benda cair dan padat. Tentu dengan caranya pula, termasuk cara manusia dengan cara manusia. Manusia memiliki tata cara sendiri dalam meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun manusia sebagai bentuk makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, namun tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ikhlas mengatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau hewan itu dia meminta dengan bahasanya sendiri, seperti kambing, beda juga suaranya. Bagaimana suaranya? Manusia diberikan cara berbicara yang baik, dengan cara juga manusia cara berbicara. Makanya setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah dengan hal-hal yang berbeda sesuai dengan caranya sendiri. Yang diciptakan dalam alam semesta ini meminta dan bergantung kepada Allah hanya sesuai dengan caranya sendiri. Cukup ya anak-anakku sekalian. Sampai di sini mengerti ya. Jadi kita mempelajari 4 dari beberapa hal Asmaul Husna yang sudah dijelaskan, terdapat 4 yang harus kita pelajari. Jadi kesimpulannya kita harus mempelajarinya. Al-Ghaffar berasal dari kata kafara. Yang kedua, Ghafara artinya menutup. Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa makhluk. Yang ketiga, kita harus mengamalkan Al-Ghaffar dan menutup aib orang lain agar tidak menyebar. Yang keempat, Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapus atau melenyapkan. Allah menghapus, menyebarkan. Allah Subhanahu wa menghapuskan, Allah memaafkan kesalahan orang lain kita dalam menghapus dari hati kita sehingga tidak tersisa untuk dendam. Yang terakhir adalah Al-Wahid, Allah artinya Maha Tunggal. Jadi yang selanjutnya yang terakhir sekali Al-Samad artinya Allah tempat meminta dan menggantungkan harapan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup ya sampai di sini anak-anakku sekalian. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kami berikan waktu 15 menit untuk sesi pertanyaan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajarannya. Cukup dari saya. Atas nama Guru Pendidikan Agama Islam, nama saya Muhammad Amirullah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.